Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan menjelaskan mengenai metode Dempster-Shaver pada sistem pakar, dan kita akan menggunakan Excel untuk menghitung step by stepnya dari metode ini. Nah, pertama saya jelaskan dulu bahwa Dempster-Shaver itu hampir sama metode atau cara perhitungannya dengan certainty factor. Jadi pertama kita hitung dulu antara gejala satu dan gejala yang kedua. Seperti yang Anda lihat di sini ada gejala satu dan gejala kedua. Kita hitung dulu, baru kemudian hasil perhitungannya kita masukkan dalam rumus kombinasi. Nah, nanti kombinasi dari gejala 1 2 itu akan dihitung pada gejala yang ketiga, dan seperti itu seterusnya. Nah, kita mulai dari gejala yang pertama dulu. Jadi sesuai yang ada di slide yang sudah saya share di e-learning, pertama gejalanya adalah gatal. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu dari 3 penyakit kulit yang ada pada tabel. Jadi di sini ada P001, ini artinya kode penyakit yang pertama, P002 adalah kode penyakit yang kedua, dan P003 adalah kode penyakit yang ketiga. Nah, kita cari dulu untuk gejala yang pertama, gatal. Di penyakit yang pertama, di sini ada gatal. Oke, kita tandain karena ini yang akan kita hitung. Kemudian pada penyakit kedua, kita cari juga ada gatal. Dan di penyakit yang ketiga juga ada. Nah, di sini nilai DS-nya atau nilai sistem pakarnya itu sama-sama 0,1. Nah, ini untuk gejala yang pertama. Untuk menghitung kombinasinya, kita buat tabel seperti ini supaya lebih mudah dan lebih gampang menghitungnya. Nah, saya bikin warna orange seperti yang saya tandain, bahwa yang kita masukkan adalah gejala pertama itu di posisi sebelah kiri. Kolom sebelah kiri seperti ini. Nah, di sini saya sudah tandain bahwa gejala gatal itu ada di penyakit 1, penyakit 2, dan penyakit ketiga. Nah, kalau kita lihat kan di sini ada gatal, penyakit pertama, penyakit kedua juga ada, dan penyakit ketiga juga ada. Maka dari itu, kita buat ini sesuai rumus yang ada di slide. M1 itu adalah gejala yang pertama. Jadi kita tambahkan simbol M1 gejala yang pertama, kemudian kita masukkan kodenya P001, P002, dan P003. Kode ini adalah kode penyakit yang terdapat gejala gatal di dalamnya. Jadi karena gatal itu ada di 3 penyakit, maka kita tambahkan gejala 1 M1 itu ada di penyakit 1, penyakit 2, dan penyakit 3. Kemudian kita langsung ambil nilainya 0,1 atau 0,10. Untuk lebih memudahkan kita menghitungnya, kita buat semuanya 2 angka di belakang koma. Nah, di sini adalah nilai 0,10. Seperti rumus yang ada di slide, bahwa sebelum kita hitung kombinasinya, maka kita perlu menghitung nilai plausibility. Nilai plausibility ini biasa kita simbolkan dengan theta, di mana nilai plausibility itu didapat dari 1 dikurangi nilai DS. Jadi gatal ini nilainya adalah 0,1, maka tetanya kita masukkan di sini theta. Oke. Saya ubah dulu simbolnya. Nah, jadi theta di sini itu rumusnya adalah 1 dikurangi nilai DS-nya dari gejala gatal. Nah, jadi 1 dikurangi 1 dikurangi 0,10. Jadi dapatnya adalah 0,90. Kita lanjutkan untuk gejala yang kedua. Nah, gejala yang kedua di sini adalah sekitar kulit tampak berwarna kemerahan. Maka kita cari di penyakit 1 itu ada gejala sekitar kulit tampak berwarna kemerahan. Kita kasih warna. Kemudian di penyakit yang kedua itu juga ada, dan yang penyakit ketiga juga ada. Nah, makanya kita tandain P001, P002, dan P003 karena gejala yang kedua itu ada di 3 penyakit. Nah, gejala yang kedua kita simbolkan dengan M2, kemudian masukkan kode penyakit yang terdapat gejala itu di dalamnya. Nah, kita ambil nilainya adalah 0,2, dan kita buat sama. Jadi nilai plausibility dari gejala yang kedua, oke,
Nah, nilai plausibility dari gejala yang kedua adalah 1 dikurangi nilai DS-nya. Jadi dapatnya 0,80. Nah, kemudian setelah kita dapat gejala ke-1 dan gejala yang kedua, baru kemudian kita hitung kombinasinya. Cara hitung kombinasinya adalah pertama Anda cari kode penyakit yang sama saja yang kita bisa masukkan di dalam 4 kolom ini. Oke, jadi di sini kita lihat P001, P02, P03. Nah, di atas juga ada, karena punya kode yang sama, maka kita tulis ulang P01, P02, dan P03. Oke, nah jadi kita ambil kode yang sama, baru kemudian kita masukkan di baris yang pertama, dan nilainya itu kita hitung. Jadi kita kali antara 0,10 dikali 0,20. Nah, untuk kolom yang bagian sini itu adalah perkalian kolom yang pertama sama baris yang pertama. Lanjut. Nah, di sini untuk theta, apapun yang dikali sama theta, maka kodenya akan diambil sama persis. Jadi theta ini sama dengan nilainya 1, jadi kode apapun yang dikali sama theta, maka kodenya akan sama. Nah, theta dikali sama M2, maka kita pindahkan ke sini, kodenya sama. Nilainya adalah 0,90 dikali 0,20. Oke, kita lanjut di kolom yang ketiga. Nah, kolom yang ini itu adalah perhitungan baris yang pertama itu dengan kolom yang kedua. Nah, theta, karena di sini adalah simbolnya theta, maka theta dikali kode, kita ambil kode yang sama. P002 dan P003. Nilainya sama, jadi 0,10 dikali 0,80. Lanjut, theta dikali theta, maka kita akan tulis theta. Nah, theta dikali theta tinggal kita ambil 0,90 dikali 0,80. Hasilnya adalah 0,72. Nah, usahakan semua dua angka di belakang koma. Kemudian kita hitung kombinasinya. Jadi sesuai rumusnya Dempster-Shaver, setelah kita menghitung gejala 1, M1, dan sudah kita hitung M2, maka kombinasinya kita lanjutkan menjadi M3. Nah, untuk yang M3 ini kita sudah dapat dua kombinasi. Jadi P1, karena di sini P1, P2, P3-nya itu ada 3, dan kita tulis yang paling panjang dulu. Jadi P01, P02, dan P03. Jadi yang kita masukkan di kombinasi ini hanya 4 kolom ini saja, 4 kotak ini saja. Dan kalau misalnya ada kode yang sama seperti ini, dan ini, itu karena kodenya sama, maka nilainya tinggal kita jumlahkan. Jadi 0,02 ditambah 0,18 ditambah 0,08. Hasilnya adalah 0,28. Kemudian theta kita pindahkan sini, dan ini masih sama M3. Nah, theta karena nilainya cuma 1, tinggal kita ambil saja seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita dapat kombinasi M3, baru M3 ini, hasil M3 akan kita hitung bersama dengan gejala yang ketiga. Gejala yang ketiga adalah pinggir lesi aktif. Nah, ini kita copy dulu kotaknya. Oke, ini kita hapus. Nah, pertama kita masukkan dulu, jadi kotak yang sama kita masukkan dulu kombinasi hasil perhitungan M3 tadi. Nah, kita pindahkan sini, karena di sini hasilnya ada 2, maka kita masukkan M3, ambil kodenya P001, P002, dan P003. Kemudian nilainya tinggal kita ambil 0,28. Nah, untuk perhitungan kombinasi M3, kan kita ada hitung nilai plausibility. Nah, hasil
hasil perhitungan plausibility itu kan sudah ada di M3, maka tinggal kita ambil aja nilainya. Jadi tidak usah dikurangi 1 dikurangi nilai M3 karena kita sudah mengambil hasil kombinasinya, jadi langsung masukkan aja nilainya. Nah, sekarang kita sudah masukkan M3. Oke, sorry, maaf, ini tambahkan dulu M3. Oke, dan ini juga. Jadi ini maksudnya M3 punyanya theta, dan ini sama. Oke, kemudian kita sudah masukkan M3 di sini, lalu kita lanjut untuk gejala ketiga yang belum kita hitung tadi, yaitu pinggir lesi aktif. Kita tinggal cari di P1, penyakit pertama itu tidak ada gejala pinggir lesi aktif. Kemudian penyakit yang kedua itu ada pinggir lesi aktif. Oke, ini saya ubah jadi warna kuning. Kemudian P3 itu tidak ada pinggir lesi, maka kita hanya dapat untuk gejala yang ketiga itu hanya ada di kode P002. Nah, saya buat di sini. Oke, kita masukkan karena tadi M3-nya sudah ada, berarti sekarang kita pakai M4. Dan ternyata M4 itu hanya ada di penyakit yang kedua, maka kita masukkan P002 saja sesuai kode penyakit yang ada gejala di dalamnya. Nilainya kita ambil 0,4, kemudian ini kita masukkan di sini. Oke, ini saya ganti dulu M4, kemudian nilainya adalah 1 dikurangi 0,40 sesuai gejalanya, sesuai nilai dari gejala yang ketiga. Nah, ini kita sama ngitungnya, kita hitungnya sama, jadi kita cari yang kodenya yang sama saja. Jadi di sini M4 itu kan kodenya hanya ada P002, sedangkan di M3 itu ada 3 kode. Maka yang kita masukkan di kolom yang bawah sini itu hanya kode yang sama saja. P001 dan P003 itu kan tidak sama dengan P002, maka yang sama aja yang diambil. Hasilnya adalah P002, kemudian kita kalikan 0,28 dikali 0,40. Hasilnya adalah 0,112. Ini kita buat 2 angka di belakang koma, kemudian lanjut, jadi theta dikali kode, maka kita ambil kode. Oke, jadi apapun yang dikali sama theta, kode apapun itu akan sama hasil dengan perkalian kodenya. Jadi kita ambil P002, nilainya adalah 0,72 dikali 0,40. Sama untuk yang M4, jadi theta dikali kode, maka kita masukkan kode yang sama hasil perkaliannya. Kemudian nilainya 0,28 dikali 0,60. Terakhir, theta dikali theta, hasilnya adalah theta, dan kita hitung 0,72 dikali 0,60. Nah, ini kita buat semuanya 2 angka di belakang koma. Oke, nah ini sudah, tinggal kita buat kombinasi seperti yang M3. Karena sudah ada M4, berarti sekarang kita pakai yang M5. Nah, di sini ada 3 kode yang berbeda. Jadi ada P02 itu ada 2, P01 itu ada 1. Nah, untuk memasukkan di kombinasi, kita mulai tulis dari dari kode yang paling panjang dulu. Jadi di sini ada yang panjang, P01, P02, dan P003. Nilainya kita langsung ambil 0,17. Kemudian setelah ini ada P002. P002-nya kan ada 2, maka nilainya kita jumlahkan. 0,11 ditambah 0,29. Hasilnya adalah 0,40. Nah, terakhir adalah theta. Nah, tetanya kita tinggal ambil yang 0,43. Nah, sekarang kita dapat hasil hitungannya untuk yang kombinasi dari M5. Oke, selesai di M5, sekarang kita masuk ke gejala yang terakhir, yaitu gejala 4. Kita buat lagi kotaknya. Nah, untuk yang M5,
kombinasinya M5 itu kan ada 3, maka kita butuh 3 kotak sesuai dengan hasil perhitungan kombinasi yang kita dapat. Oke, seperti ini. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini ada M5, berarti sekarang kita hitung jadi ini tetap M5. Kemudian masukkan kodenya P01, 2, P03. Nilainya kita ambil 0,17. Kemudian M5 untuk P002. Nilainya adalah 0,40 dan terakhir adalah M5 theta. Oke, nilainya adalah 0,43. Sekarang untuk yang terakhir, gejala yang terakhir tampak di sekitar kulit terbakar, itu kita cek. Jadi di penyakit pertama itu tidak ada gejala tampak di sekitar kulit. Di P2 itu ada, di sini ada. Oke, kita kasih warna yang lain ya, misalnya hijau. Kemudian di penyakit ketiga juga tidak ada gejala tampak di sekitar kulit terbakar, berarti dia hanya ada di P2. Nah, ini saya buat warna yang sama, jadi nanti Anda bisa gampang lihat dia masuk di bagian kotak mana. Nah, untuk yang gejala keempat itu hanya ada di P002. Berarti sekarang kita M6. Rumusnya kodenya adalah P002. Nilainya adalah 0,7. Nah, selanjutnya kita hitung nilai plausibility-nya. Berarti M6 nilainya adalah 1 dikurangi 0,70. Nah, tinggal kita hitung. Nah, untuk perhitungan M6 dan M5 sama kayak tadi caranya, cari kode yang sama. Jadi P002 yang sama itu hanya P002, maka kita masukkan P002. Nilainya 0,17 dikali 0,70. Berikutnya P002 0,40 dikali 0,70. Kemudian theta dikali kode, berarti hasilnya adalah kodenya. Kita hitung 0,43 dikali 0,70. Theta dikali kode, berarti kita masukkan kode yang sama. Hasilnya adalah 0,17 dikali 0,30. Theta dikali kode berarti P002 0,40 dikali 0,30. Dan yang terakhir theta dikali theta. Oke, berarti 0,43 dikali 0,30. Nah, sekarang kita dapat hasil perhitungan semua gejala, baru kemudian kita masukkan kombinasinya. Karena M6 sudah ada, berarti sekarang kita buat M7. Nah, kita cari yang paling panjang dulu, P01, P02, P003. Nilainya adalah 0,05. Kemudian P2, P002. Nah, di sini P002-nya ada 4, berarti kita tinggal jumlahkan 0,30 ditambah 0,12. Hasilnya adalah 0,82 dan terakhir adalah theta. Nah, tetanya tinggal kita pilih yang 0,13. Oke. Nah, selesai hitungan kita, karena semua gejalanya sudah selesai kita hitung, maka ini tinggal kita ambil nilai yang paling tinggi. Jadi nilai yang paling tinggi itu ada di penyakit yang kedua, di mana ini menjelaskan bahwa dari 4 gejala pasien, dari 4 gejala yang dialami pasien, maka pasien tersebut itu mengidap penyakit P002, yaitu penyakit tinea pedis, dengan tingkat akuratnya yaitu 82, atau kalau kita ubah ke persen berarti tinggal kita pilih jadi 82%. Nah, seperti ini. Nah, ada kasus di mana pada saat Anda dapat soal ternyata kodenya itu tidak ada yang sama. Jadi contoh seperti ini ya, misalnya kita mau hitung antara M2 dan M1.
di mana di M2 itu kodenya adalah P002 dan P004. Sedangkan di gejala 1 itu adalah P001 dan P003. Ketika kodenya tidak ada yang sama, maka kita buat 0. Jadi ini tidak perlu dihitung, karena untuk apa dihitung kalau gejalanya tidak ada yang sama di penyakit tersebut kan. Jadi ini kita abaikan dengan kita kasih aja angka 0. Kemudian seperti yang ada di slide. Oke. Nah, saya tampilkan dulu penjelasan untuk yang ada di PDF. Nah, seperti yang ada di PDF, kalau Anda scroll paling terakhir, di sini ada penjelasan bahwa tingkat kepercayaan yang digunakan untuk metode Dempster-Shaver itu adalah 70% ke atas. Dimana ini tergantung sama pakarnya. Biasanya ada pakar atau ahli itu mengatakan bahwa harus 90%. Baru dia bisa dinyatakan positif mengidap penyakit tersebut. Tapi rata-rata kebanyakan itu mengambil 70%. Jadi kita ambil yang 70%. Dimana ini pada saat Anda membuat penjelasan, ketika penyakit hasil perhitungannya seperti ini tadi, ketika hasil perhitungannya di atas 70% atau dia 80%, 82%, maka pakar akan menyatakan bahwa pasien ini dari 4 gejala ini benar mengidap penyakit kedua. Nah, tapi kalau seandainya Anda menghitung, mengerjakan soal dan dia di bawah 70%, anggaplah misalnya hanya 60%, maka itu dianggap negatif. Karena sama pakar itu masih dianggap dia samar-samar. Jadi dia keakuratannya itu tidak sempurna, jadi masih agak samar-samar antara pasien ini mengidap penyakit tersebut atau tidak. Jadi itu yang harus Anda perhatikan untuk metode Dempster-Shaver. Sekian penjelasan metode Dempster-Shaver kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan via WA Group saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.